Kali ini kita akan meneruskan materi yang kemarin, yaitu terkait routing ya. Nah, kita akan melakukan routing pada Cisco Packet Tracer menggunakan 4 buah router. Nah, di mana di video sebelumnya kita telah berhasil menggunakan 3 buah router. Nah, bagi yang belum menyaksikan video sebelumnya, saya sarankan untuk melihat video sebelumnya agar paham ya ketika penjelasan yang satu ini, karena ini adalah video kelanjutan yang kemarin. Nah, kita akan menggunakan topologi ini untuk praktikum hari ini ya, di mana terdapat 4 buah router, terdapat 4 buah switch, dan 8 PC. Dengan total IP network yang ditulis adalah ada 8 ya, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, dan antar router juga ada 4. Jadi terdapat 8 buah IP network untuk 4 router secara statis di Cisco Packet Tracer. Berikut ini adalah topologi yang akan kita kerjakan ya. Jadi bagi teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, silakan lihat bagaimana cara kita melakukan pembuatan topologi dan menghubungkan router ini menggunakan kabel serial. Nah, bedanya kali ini kita akan menggunakan DHCP server untuk memberikan IP di klien-klien ini ya. Kita akan menggunakan IP pool nanti agar klien ini tersetting IP-nya secara otomatis ya, di mana kalau kemarin itu kita lakukan secara manual. Nah, kita akan mulai dari router 1 ya. Ini saya anggap ini adalah router 1, router 2, router 3, dan router 4. Walaupun sebenarnya terserah ya urutannya dari mana, tapi biar seragam, saya mulainya dari sini. Nah, di sini kita akan mulai ya. Kita akan konfigurasi, kita setting. Nah, IP-nya sendiri sudah ada di topologi ini ya, sesuai dengan soal. Kita konfigur terminal dulu, kemudian kita berikan hostname. Anggap saja ini adalah router 1 ya. Hostname-nya router 1, kita akan setting IP yang ke arah switch terlebih dahulu ya. Nanti semua router kita settingnya adalah yang lari ke switch terlebih dahulu, karena kita akan menguji coba IP di HCP pool yang sudah kita setting ya. Jadi, kita akan pilih interface-nya adalah gig 0 per 0 ya. Ini adalah yang lari ke switch terlebih dahulu, atau yang ini ya. Kemudian kita delegasikan IP address-nya, IP add 192.168.10.1, 255.255.255.0. Karena kita tidak menggunakan subnetting ya, slash default-nya adalah 24. Kemudian ini no shoot. Kemudian kita exit. Nah, di sini kita akan memberikan IP di HCP pool-nya ya. Di sini silakan ketik IP di HCP pool, namanya adalah router 1 misalnya, saya tulisnya ya. Kemudian pilih networknya berapa? Networknya berarti 192.168.10.0 ya. IP networknya adalah ini. Kemudian 255.255.255.0. Kemudian jangan lupa tuliskan default gateway-nya atau default routernya adalah 192.168.10.1. Maksudnya adalah 10.1 yang kita setting di atas ini akan menjadi default gateway-nya nanti ya. Kemudian kita exit. Kemudian kita setting lagi interface yang menuju ke arah router 2 ya. Interface-nya berarti SE 0/3/0 ya, 0/3/0. Kemudian kita tambahkan IP-nya, berarti IP-nya 20.20.20.1 ya, berarti 20.20.20.1, 255.255.255.0. Kemudian sama no shoot, kemudian kita exit. Kita berpindah yang menuju ke router 4 ya, berarti ini adalah 0/3/1, berarti interface ya, SE 0/3/1. Nah, kita lihat di sini IP-nya berapa? Berarti 10.10.10.2 ya, berarti IP ADD 10.10.10.2, 255.255.255.0. No shoot, kemudian kita exit, kemudian write ya, do write atau write. Nah, ini kita sudah setting IP address di router 1 ya. Misalnya show IP interface brief ya. Kita bisa lihat ini ada 3 buah IP yang sudah kita setting ya. Gig 0/0, serial 0/3/0, serial 0/3/1. Jadi keberhasilan melakukan routing itu adalah pemberian IP sesuai dengan masing-masing label atau port label yang sesuai ya. Jangan salah kabelnya dan jangan salah penempatan IP-nya. Nah, ini kita sudah selesai, kita lihat di bagian klien. Nah, kemarin di klien ini kita lakukan setting itu kan secara statik ya. Nah, karena tadi kita sudah pakai di HCP pool, kita tinggal request saja.
sampai ini berhasil ya. Jadi ini sudah terisi otomatis dengan gateway-nya juga sudah benar ya. Kemudian juga begitu juga di PC yang berikutnya, kita akan lakukan konfigurasi DHCP, kita request. Nah, ini sudah berhasil ya. Berarti untuk router 1 ini sudah selesai ya. Berarti part yang pertama ini sudah selesai yang bagian atas ini. Kemudian kita berpindah ke router 2. Di router 2 sama caranya ya. Kita enable ya, kita config dulu, kemudian kita berikan hostname dulu ya. Hostname-nya adalah router 2. Nah, ini kita kasih namanya router 2 sama di router 2 yang kita setting itu adalah yang ke gig dulu ya, yang ke suite ya. Berarti kita akan setting interface-nya adalah interface gig 0/0. Oh, sorry, ini tipe ya. Ini interface gig 0/0. Nah, ini IP-nya berapa? Berarti 192.168.20.1 ya. Ini satunya ada nggak? Oh ya, satu ya. Berarti IP add 192.168.20.1, kemudian 255.255.255.0 ya. Kemudian no shoot, kemudian kita exit. Nah, begitu juga di bagian ini kita berikan IP pool ya. IP di HCP pool. Nama poolnya misalnya router 2 ya. Kita kasih pool IP router 2. Networknya berapa? Berarti networknya 192.168.20.0 ya, dengan netmask 255.255.255.0. Nah, ini adalah ketentuan ya, network diikuti dengan IP networknya berapa, kemudian ini adalah netmasknya ya. Kemudian default gateway-nya berapa? Berarti kita akan pakai yang IP satu ini ya, berarti 192.168.20.1. Kemudian ini sudah kita exit. Berarti yang menuju ke gig sudah kita setting ya. Kita setting yang ke arah router 1. Berarti interface-nya SE 0/2/0 ya. IP address-nya kita tambahkan berarti 20.20.20.2 ya. 20.20.20.2 255.255.255.0 sama kita no shoot, kemudian kita exit. Nah, ini juga sudah. Kemudian kita akan menuju ke arah router 3 ya. Di arah router 3 berarti kita interface-nya adalah SE 0/2/1 ya, yang satu ini. Nah, IP address-nya berapa? Ya ini tadi ya, 30.30.30.1 berarti ya. 30.30.30.1 255.255.255.0. Kemudian no shoot ya, exit, exit. Nah, kemudian kita ketik. Nah, ini sudah selesai ya. Router 1 sudah kita setting IP-nya, kemudian router 2 kita juga sudah setting IP-nya. Nah, kemudian kita coba dulu di router 2 ini untuk request IP dari kliennya ya. Kita lihat apakah di HCP pool-nya sudah berjalan. Ini nah oke, ini sudah berhasil ya, sudah sukses. Oke, berikutnya kita akan konfigurasi yang menuju ke arah router 3 ya. Kita akan klik di router 3-nya, kemudian kita pilih enable. Seperti biasa ya, kita config terlebih dahulu. Kemudian consti ya, ini kita kasih hostname adalah router 3 misalnya ya. Nah, kita akan mulai seperti yang lain tadi, kita akan menggunakan konfigurasi yang menuju ke arah switch terlebih dahulu ya. Berarti yang kita setting gig 0/0, berarti interface gig 0/0 ya. Gig 0/0, kemudian kita berikan IP address. Nah, kalau dilihat di sini IP-nya adalah 192.168.30.1 ya, berarti 192.168.30.1 dengan subnet mask default adalah 24 ya. Kemudian no shoot, ini kita exit, ini sudah. Kemudian kita tambahkan IP di HCP pool-nya ya. IP di HCP pool namanya misalnya router 3 nama pool-nya ya. Kemudian kita tambahkan network-nya berapa? Network-nya 192.168.30.0. Kemudian diikuti oleh netmask-nya ya. Kemudian jangan lupa tambahkan default gateway-nya. Default gateway-nya yang mana? Berarti 192.168.30.1. Berarti 192.168 kemudian 30.1. Ya, ini sudah selesai, kita keluar.
Kemudian kita akan setting yang menuju ke arah router 2 ya. Kita setting interface-nya. Berarti interface-nya yang mana? Yang ini ya, 0/3/0. Oh, sorry ya, ini kita tidak tambahkan SE-nya. Kemudian kita masukkan IP address-nya 30, 30, 30 titik berapa? Nah, ini ya 30, 30, 30 titik 2. Kemudian diikuti oleh netmask-nya, kemudian no shoot sama kita exit, kemudian kita setting yang menuju ke arah router yang keempat ya. Jadi kita pilih interface-nya adalah SE 0/3/1. Kita tambahkan IP address-nya yang mana? Berarti 40.40.40.2 ya. 40.40.2. Sama, ini kita isi, kemudian no shoot, kemudian exit ya. Exit, kemudian do write ya. Kita kasih do write. Nah, ini sudah. Berarti untuk di router 3 kita sudah konfigurasi juga, kita tinggal uji coba di bagian eh, IP DHCP-nya, kita request. Apakah berhasil? Oke, ini sudah berhasil request-nya ya. Sudah, kemudian kita lakukan hal yang sama di PC sebelahnya. Kita request ya. Sampai ini sudah berhasil, oke. Atau yang tadi ya, teman-teman bisa ketik show IP interface brief untuk melihat apakah IP-nya sudah kita setting sesuai dengan soal ya, soal dari job sheet-nya masing-masing atau dari topologinya. Nah, ini sudah selesai. Kemudian berikutnya kita akan melakukan setting untuk router yang keempat ya. Untuk router keempat silahkan diklik ya. Kemudian seperti biasa kita masuk di CLI-nya. Kemudian di sini ini saya geser dulu sedikit ya. Di sini sama enable kita set dulu configure terminal. Kemudian kita berikan hostname. Misalnya hostname-nya adalah router 4 ya. Nah, di sini kita akan melakukan setting terlebih dahulu kepada yang ke arah switch. Berarti interface-nya adalah gig 0/0 ya. Kemudian IP-nya berapa? IP-nya 192.168.40.1. Ya, berarti 192.168.40.1 255.255.0. Sorry, ini kita belum tambahkan IP address ya. IP add atau IP address. Kemudian jangan lupa no shoot. Nah, di sini kita keluar dulu, baru kita tambahkan IP DHCP pool ya. Berarti tambahkan IP DHCP pool. Nama poolnya misalnya router 4 ya. Ini adalah router 4. Kemudian kita tambahkan networknya ya. Networknya yang mana? Berarti yang satu ini. Berarti 192.168.40.0, 255.255.255.0. Kemudian jangan lupa tambahkan default gateway-nya. Default gateway-nya adalah 192.168.40.1 ya. Ini kita enter, kemudian kita keluar. Nah, berarti untuk yang ke arah switch sudah kita setting. Kita setting yang menuju ke arah router 3 ya. Berarti interface SE 0/3/0. IP address-nya yang mana? Berarti ini 40.40.40.1. Satu ini adalah milik dari yang router 4 menuju ke arah router 3. Ya, berarti 40.40, sorry, 40.40.40.1 ya. Netmask-nya sama 255.255.0. Nah, ini sudah. Kemudian no shoot ya, kemudian exit, kemudian teman-teman do write. Nah, ini juga sama, show IP interface brief ya, kita lihat dulu. Nah, pastikan bahwa teman-teman itu, oh sorry, kita ada yang belum kita setting ya. Ada satu lagi yang belum, yaitu ke SE 0/3/1 ya. Ini maaf ya, agak error ini. Ganti, masuk lagi ke interface SE 0/3/1 ya. IP-nya kita tambahkan dulu, berarti yang ke arah router 1 adalah 10.10.10.1 ya. 10.10.10.1, 255.255.255.0, kemudian no shoot, exit ya, kemudian exit, kemudian baru kita lihat show IP interface view. Nah, ini sudah ya, ini berarti sudah kita setting 41 yang menuju ke switch, kemudian 40.40.1 yang menuju ke arah router 3, kemudian 10.10.10.1 yang menuju ke arah router yang pertama. Nah, ini sudah selesai. Seperti biasa kita request dulu untuk DHCP servernya. Kita cek DHCP poolnya bekerja tidak.
Oke, sini sudah muncul, kemudian ini kita klik lagi, di bagian IP configuration, ini juga sudah muncul ya, berarti ini sudah selesai. Nah, saat ini berarti semua ini sudah kita setting IP-nya masing-masing ya, teman-teman bisa lihat dengan mengarahkannya ke sini, kemudian teman-teman bisa cek juga per masing-masing router, atau teman-teman bisa inspect di sini, kemudian melihat port status summary-nya ya, ini sudah ada terisi, ini sama. Nah, harusnya saat ini sudah bisa saling terhubung ya, berarti kalau kita lihat di masing-masing ini kita bisa PDU ke masing-masing klien yang ada pada masing-masing router ya, ini sudah, kemudian ini ke sini juga sudah, kemudian yang terakhir ini ke sini juga sudah. Nah, ini sudah berhasil ya. Nah, ini sebelum kita melakukan routing ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita melakukan routing, dia hanya bisa menghubungi sesama satu network-nya. Misalnya yang satu ini berarti network-nya adalah 40 titik sekian ya. Dia saling bisa berkomunikasi. Tetapi ketika kita menghubungkan ini ke network yang berbeda, ini pasti violet harusnya ya. Kita delete dulu, ini harusnya violet. Kita tambahkan PDU lagi, simple PDU. Nah, ini violet ya. Begitu juga dengan yang ini menuju ke sini, ini juga violet, atau ini ke sini juga violet ya. Nah, sekarang kita akan melakukan routing ya. Kita akan menambahkan tabel routing, informasi tabel routing, sehingga ini bisa saling berkomunikasi walaupun statusnya berbeda di router yang berbeda, di network yang berbeda. Nah, sama kemarin teman-teman silakan klik inspect, kemudian teman-teman bisa lihat di routing table ya. Nah, ini adalah routing table yang sudah ada pada router satu ya. Walaupun name-nya ini router 2 ya, tapi tadi kita sepakat ini adalah router satu. Dari sini kita akan mulai melakukan routingan ya, atau menentukan jalur route-nya. Jadi kita mulai dari router yang pertama. Jadi untuk di router pertama, biar mempermudah teman-teman ya, kemarin sudah kita bahas bahwa di router pertama dia sudah mengenali 3 buah IP network ya. Nah ini di router pertama itu, kabel yang terhubung secara langsung di router pertama itu ada 3, yaitu 192.168.10.10.10.0, kemudian 20.20.20.0. Nah, berarti yang belum itu adalah yang 20.0 ini, kemudian 30.0 ini, kemudian 40.0 ini ya. Kemudian ditambah jalur ini yang akan kita tambahkan sebagai jalur route ya. Jadi, kita akan mulai melakukan routing di router yang pertama dulu ya. Kita enable configure terminal. Oke, kita akan menghubungkan terlebih dahulu ya yang sebelah sini berarti yang ke arah router kedua. Berarti IP route ya. Kita akan menambahkan yang mana dulu ya, karena ini di router 1, kita nambahkan router 2 dulu. Berarti ini adalah yang kita perlu tambahkan yang menuju ke arah klien ya. Berarti 192.168.20.0 diikuti dengan netmask-nya ya. Berarti IP, komennya IP route, kemudian IP network-nya, kemudian netmask-nya, kemudian next hop-nya. Nah, ketika kita menghubungi ini ya, next hop yang kita pakai itu adalah berarti kabel terdekat yang menuju ke arah router ini itu adalah yang satu ini. Berarti next hop-nya adalah 20.20.20.2 ya, berarti 20.20.20.2. Nah, ini sudah kita tambahkan. Kemudian kita akan menambahkan yang ke 30 juga ya. Jadi kita naikkan saja panah ke atas, backup. Nah, ini kita tambahkan yang 30. Nah, 30 sama ya. Ketika dari sini ingin menghubungi ke sini, kita tambahkannya lewat sini juga. Berarti ini sama ya. Ini sudah kita tambahkan, ini kita sudah tambahkan. Kemudian ini kita sudah tambahkan. Kemudian penghubung jembatan ini ke sini, kita perlu menambahkan yang 30-30 ini juga. Berarti IP route ya, 30.30.30.0, 255, 255, 255.0. Next hop-nya berapa? Masih tetap itu ya, 20.20.20.2. Jadi ini kita tambahkan ini, tambahkan ini yang bawah, yang ini, kemudian tambahkan yang satu ini. Ya, jadi ini nyambung ke sini, ini oper ke sini, ini akan menghubungkan yang satu ini. Nah, kemudian kita akan menambahkan yang ke arah router 4. Nah, karena ini terhubung langsung ke arah router 4, berarti untuk yang sebelah ini, berarti yang 40 ini ya, berarti 192.168.40.0, 255.255.255.255.0, kita bisa menggunakan next hop yang satu ini, berarti 10.10.10.1. Karena kabel yang terhubung langsung ke router 4 ini ada yang satu ini ya.
Berarti next hop-nya yang 10, 10, 10 yang mana satu ini? Arah dari router 4 yang menuju ke router 1. Berarti 10, 10, 10.1. Oke, ya. Berarti untuk router pertama ini sudah selesai kita lakukan routing ya. Kita sudah menambahkan tabel routing. Dengan konsep yang sama kita lakukan di router kedua ya. Berarti enable conf kita tambahkan IP route. Nah, IP route-nya berarti yang kita tambahkan terlebih dahulu yang ke arah sini ya, 30 berarti 192.168.30.0, 255.255.255.0. Next hop-nya yang mana? Ketika kita ingin menghubungkan ini ke sini, ya, berarti perantaranya adalah yang satu ini. Yang dari router 3 menuju ke router 2, karena ini adalah penghubungnya ya. Berarti 30.30.30.2 gitu ya. Berarti next hop-nya adalah 30.30.30.2. Begitu juga dengan yang satu ini ya, 40. Berarti kita tambahkan 40 sama ini ke sini lewat perantara tetap dari yang ini ya. Kemudian kita perlu menambahkan yang satu ini ya. 30, 30, 30 ya. Ini juga kita tambahkan. Berarti di sini kita tambahkan 30.30.30.0 ya. Nah, kita tambahkan 30, 30, 30.0. Sorry. Bukan ya. Salah, maaf. Kita kan ingin saat ini menghubungi yang satu ini ya, setelah 40 ini ya. Berarti yang kita tambahkan adalah 40 ya, bukan 30. Sorry, 40, 40.0, 255, 255, 255.0. Nah, perantaranya masih tetap menggunakan 30, 30, 30.2. Berarti tetap 30, 30, 30.2. Yang ditambahkan itu bukan yang 30 ya, tadi salah karena kita saat ini ingin menghubungkannya ke router yang keempat. Kemudian IP route berikutnya adalah yang mana? Ya, yang ke atas, yang ke arah router 1. Jadi tadi kita lewat sini, kemudian kita tambahkan yang satu ini ya. Berarti IP route 192.168.10.0, 255, 255, 255.0. Next hop-nya yang mana? Berarti yang dari router 1 menuju ke router 2. Berarti 20, 20, 20.1. Ya, berarti 20, 20, 20.1. Ini sudah selesai gitu ya, sudah kita buat. Sebenarnya teman-teman juga bisa menambahkan yang satu ini ya. Jadi logiknya adalah kalau dari satu mau ke tiga, sebenarnya dia ada dua jalan ya. Bisa melalui dua ketiga maupun keempat lewat ketiga. Karena ini tersambungnya polanya seperti ini ya. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan satu lagi yang 10, 10, 10 ya. Nah, berarti teman-teman kalau 10, 10 ini bisa menggunakan next hop-nya yang mana? Ya yang satu ini gitu ya. Tapi di sini tidak saya tambahkan gitu ya. Nah, saat ini sebenarnya berarti penghubung antara router 1 ke router 2 ini sudah terhubung ya, karena kita sudah set di sini, sudah set di sini. Nah, kita sebenarnya bisa coba ya. Kita coba dari sini. Oh, ini saya delete dulu ya. Kita bisa coba dari sini ke satu ini ya. Oke, sudah ya. Jadi biasanya kalau pertama kali itu memang dia handshake ya. Kalau di lapisan OSI itu lagi membuka jembatan atau sambungan, jadi dia biasanya pilot terlebih dahulu. Kemudian ini baru ya. Nah, ini yang router 1 sudah kita setting, router 2 sudah kita setting, tapi berarti saat ini ke sini belum ya. Ini ke router 3 ini belum pilot kayak ini ya. Bedanya walaupun kita coba berkali-kali ya masih pilot gitu ya. Nah, ini sudah 1 2, kemudian kita 3 ya. Nah, di router 3 kita akan coba, kita akan setting ya, configure terminal lagi. Oke, kita lihat di router 3 ini ya. Berarti konsepnya di router 3 yang kita tambahkan ya ini dulu, berarti 40, kemudian tambahin 10 dulu ya. Berarti IP route, nah 192.168.40.0, 255, 255, 255, 255.0. Next hop-nya yang mana? Berarti next hop-nya adalah yang dari arah router 4 menuju yang terhubung ke arah router 3. Berarti 40, 40, 40.1 gitu ya. Berarti next hop-nya adalah 40.40, 40.1. Kemudian sama kita tambahkan yang ke arah router 1, kita naikkan saja biar cepat. Ini berarti 10 ya. Karena ini adalah networknya 10.
Lewat next hop-nya yang mana? Tetap saja, jadi alurnya adalah ini ke sini, baru ini ke sini, gitu ya. Ini sudah. Kemudian kita tinggal menambahkan jembatannya yang 10 ini ya. Kita harus tambahkan juga yang 10 itu berarti 10, 10, 10 titik, oh sorry, 10, 10, 10 titik 0 ya, ini benar. Kemudian sama lewat perantara 40, 41 ini juga sebagai next hop-nya. Nah, kemudian yang harus kita tambahkan itu yang belum itu adalah yang IP 20 yang ke atasnya ya. Tadi kita muter ke sini, kemudian saat ini kita muternya ke sini karena ini terhubung langsung ke kabel router 3 di router 2 ini ya. Berarti IP route 192.168.20.0, 255.255.255.255.0. Kemudian pertanyaannya, next hop-nya yang mana? Next hop-nya berarti kebalikan ya. Berarti adalah dari arah router 2 yang menuju ke arah router 3. Berarti 30.30.1. Berarti ya. 30.30.30.1. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita lakukan konfigurasi lagi di router keempat ya. Kita klik router keempat, kemudian ini sudah selesai ya. Klik router keempat, ini adalah yang terakhir. Enable configure terminal. Kita set di router keempat ya. Nah, di router keempat berarti yang harus kita tambahkan itu berarti yang router 1 terlebih dahulu ya. IP route ya. Berapa router 1? 192.168.10.0.255.255.255.0. Ini ke sini, next hop-nya yang mana? Berarti yang dari router 1 menuju ke arah router 4. Berarti 10, 10, 10, 2. Nah, ini adalah next hop-nya ya. Berarti 10, 10, 10, 2. Sama, kita tambahkan yang ke arah sini juga, yaitu 20 ya. Berarti ini saya rubah saja langsung ke 20. Kemudian yang kita perlu tambahkan lagi adalah jembatannya yang 20 ya. Berarti di sini kita akan tambahkan yang 20, 20, 20 titik 0 ya. Sama. Nah, ini sudah ke sini, sudah ke sini. Kemudian yang satu ini, ya, karena ini terhubung secara langsung, kita bisa menggunakan perantara yang ini, yang dari arah router 3 menuju ke router 4. Berarti IP route yang ini yang kita tambahkan ya, 192.168.30.0.255.255.255.0. Next hop-nya adalah 40, 40, 40 titik 2. Iya, benar ya, 2 ya. 40, 40, 40 titik 2. Oke, ini sudah selesai. Semua IP route sudah kita tambahkan. Baik itu untuk di router 1, router 2, router 3, maupun di router 4. Nah, saatnya kita lihat, oh sorry, kalian juga bisa lihat di sini ya, exit, 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 sorry ya, exit, nah, sudah ya, show IP route ya. Nah, ini adalah IP route yang kita tambahkan, atau kemarin kalian bisa menggunakan inspect untuk melihat routing table-nya ya. Ini adalah routing table-nya untuk masing-masing router. Nah, ini kita bisa, oke, nah ini adalah untuk router keempat ya. Jadi teman-teman bisa klik masing-masing router menggunakan inspect itu, atau teman-teman silakan lihat ya, lihat menggunakan perintah show IP route, sama saja ya, ini sama saja. Di mana C ini adalah connect, L itu lokal ya, S ini adalah static. Semua IP route yang kita tambahkan secara statik ya munculnya yang S ini gitu ya. Nah, ini sudah. Kita sekarang tinggal uji coba apakah sudah berhasil ya. Dari PC ini ke ini misalnya kita lihat sudah sukses. Kemudian dari sorry, kemudian dari PC ini ke PC sebelah sini sukses ya. Ini sudah berhasil ke sini, ini sudah berhasil ke sini ya. Kemudian dari sini ke sini yang di bawah ya. Nah, ini violet. Nah, ini sukses ya. Biasanya tadi dia perlu handshake ya, dia perlu ada perkenalan terlebih dahulu sampai dia terbuka hubungannya. Nah, ini sudah, kita sudah berhasil ya. Atau kalau teman-teman mau coba menggunakan ping, teman-teman bisa ping ya. Misalnya dari router 4 ini ke semua router ya. Misalnya ke router 1 dulu ya. Ping ke IP network saja ya, sorry, ke IP gateway aja per masing-masing router. Misalnya 192.168.10.1. Ini adalah gateway router switch ke router 1 ya. Kemudian ke 20.1
kemudian ke 30.1, kemudian ke 40.1. Nah, kalau ke gateway-nya connect, harusnya ke kliennya juga connect ya. Nah, kita coba ke kliennya, berarti 10.2 ya, kemudian 20.2, kemudian ke 30.2 ya. Ini adalah klien di HCP tadi ya, kemudian 40.2. Oke, sudah berhasil ya. Jadi ini sudah berhasil untuk menghubungkan koneksi ya. Sudah kita tambahkan routing sehingga semua IP network, ada 8 IP network ini sudah dapat berkomunikasi atau meneruskan paket ya. Nah, tetapi ini menggunakan routing statis ya, menggunakan routing statis. Jika ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar, semoga bermanfaat.